Saya kebetulan anak tunggal, cuman saya berasal dari broken home. Dan saya tuh pernah ada pemikiran buat, maaf ya ini, kayak mengakhiri hidup. Salam waras. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascalis Korain, salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini kita kehadiran seorang tamu yang sangat istimewa sekali. Dia merupakan salah satu entrepreneur muda ya, walaupun kisahnya seperti apa saya juga secara pribadi tidak tahu, nanti itu bisa dibagikan. Mbak, saya panggil Mbak aja ya. Iya, yes. Mbak Natalia ya. Iya, Natalia, sorry nama lengkapnya. Nama lengkap saya Ayustia Natalia. Ayustia Natalia. Oke. Apa kabar, sehat? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Ya, ngobrol santai. Ini bisa kenapa sampai ada pada titik ini begitu ya, dengan kesuksesan lah ya, boleh dibilang seperti itu. Sampai di sini dan perjalanan bisa lah. Ya, perjalanan ya mungkin. Sebelumnya Mbak Natalia asalnya dari mana? Saya besarnya di perantauan, tapi saya lahir di Bekasi. Jadi kedua orang tua saya di Bekasi. Bekasi. Oke. Berarti di Jogja kuliah? Kuliah, dan sebelumnya saya juga sempat kerja, cuman saya lebih expert ke bisnis. Ke bisnis ya? Iya. Wow. Boleh tahu sekarang bisnisnya apa? Sejak tahun 2017 akhir, yaitu sekitar bulan Novemberan, saya itu kan dulu sekolah di Tata Busana. Oke. Jadi saya kayak ada minat dan ada sedikit ketertarikan. Awalnya dari hobi saya yang suka gambar. Jadi saya pengen mewujudkan dari hobi itu bisa menghasilkan. Jadi bisa dibilang saya bisnisnya di bidang fashion, tata busana. Karena itu skills yang saya punyai untuk saat ini. Dan ada beberapa bisnis online, cuman yang diseriusin? Iya, diseriusin, yang jadi pokok tetap yang tata busana. Tata busana. Tapi ada beberapa yang lain ya, yang online itu juga. Oh, keren. Ini, sorry, kuliahnya sudah rampung? Saya sekarang semester 7, mau masuk semester 7. Oh, masih muda ya? Artinya ini kan bagaimana membagi konsentrasi antara kuliah dengan bisnis ini kan menarik ya. Coba kira-kira apa masalah terberat ketika membagi, ketika seandainya ada tugas kelompok gitu kan, atau tugas kuliah dan bisnis juga ada tugas seperti ini, bagaimana menyelesaikan itu? Karena saya awalnya itu bisa dibilang fokusnya mulai tahun 2018. Jadi saat itu saya memberanikan diri untuk menerima pesanan orderan dari orang luar. Itu di bulan Mei tahun 2018. Itu akhir saya studi SMK. Saya mulai berani cari konsumen dari luar. Sebelumnya saya hanya produksi lalu memasarkan, Jadi di sela-sela akhir saya belajar itu saya memberanikan diri. Dan di situ saya untuk belajar dari orang-orang juga. Dan saya juga karena ingin kuliah, saya jadi bekerja dan bisnis, bisnis. Nah, di situ saya bekerja di beberapa butik. Di situ saya mendapatkan beberapa posisi yang menguntungkan buat saya, bisa upgrade skill saya. Jadi saya belajar di tempat kerja sekaligus bekerja seperti itu. Sehingga ilmu yang saya terapkan, yang saya dapatkan itu bisa saya terapkan di bisnis saya. Jadi kadang saya pagi bekerja sampai sore, lalu malam jahit di rumah, seperti itu.
Itu sudah selesai SMA, SMK berarti? Iya, itu waktu awalnya selesai SMK itu langsung mulai terjun seperti itu. Berarti mulai berbisnis ini itu sebelum masuk kuliah? Gitu? Iya, sebelum masuk kuliah. Wow. Jadi saya kan lulus tahun 2018 SMK-nya. Jadi semenjak lulus itu saya beranikan diri untuk lebih fokus seperti itu. Wow. Sebelum ke sana ya, mungkin apa motivasi awal untuk mulai berbisnis atau bekerja? Secara terkhusus waktu itu belum terpikirkan. Yang terbesit dalam pikiran saya itu harus upgrade pendidikan. Karena latar belakang keluarga saya yang sebelumnya itu bisa dibilang nggak ada yang bisa kuliah seperti itu. Seperti mama saya, papa saya, saudara-saudara saya itu nggak ada yang kuliah sama sekali. Dan untuk biaya hidup kami tuh sangat minim. Jadi dari SMP itu saya sudah mulai dapat beasiswa sehingga SMP, SMA itu saya full dapat beasiswa prestasi sehingga saya mau tidak mau saya juga harus bisa kuliah nih. Nah, tapi dengan cara apa? Secara dengan situasi waktu itu kuliah itu nggak mudah dengan urusan biaya dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang jadi supporting buat saya karena saya ingin kuliah, saya pengen upgrade skill, saya pengen dapat pengalaman seperti itu. Sorry, keluarga anak keberapa dalam? Saya kebetulan anak tunggal, saya berasal dari broken home. Sejak kecil, iya. Jadi saya berusaha buat mandiri. Gitu. Berarti tidak dengan papa, tidak dengan mama juga? Iya. Berarti sendiri ini? Iya. Gampang. Jadi sejak kecil itu saya sudah pisah sama mama saya, sudah pisah sama papa saya. Sorry, masih komunikasi? Dengan mama masih. Mama masih. Iya. Apa? Dengan papa tidak. Jadi saya lebih dekat dengan keluarga mama saya. Tapi komunikasi dengan keluarga yang lain masih? Iya, masih. Oke. Dari Bekasi ke Jogja itu, selesaikan SMA di sana atau memang? Saya SMA-nya itu udah di Magelang. Gitu. Kota Magelang. Iya, jadi saya sudah ngerantau di sana. Kebetulan saya kos di Magelang, selesaikan pendidikan 3 tahun. Kemudian saya ke Jogja. Dan habis itu genap setahun selesai itu, selesai sekolah, saya punya cukup tabungan untuk daftar kuliah, kemudian saya memutuskan untuk menetap di Jogja sampai sekarang. Dari SMK itu yang membiayai biaya sekolah siapa? Karena kebetulan saya dapat beasiswa seperti itu, iya. Tapi untuk uang saku kadang mama saya ada bantu, tapi kalau saya nggak dikasih, saya juga nggak berusaha minta karena saya berprinsip saya harus bisa mandiri. Dan di situ saya jadi punya fondasi untuk belajar bisnis online. Berarti sejak SMA itu pemikirannya sudah jauh melebihi generasi seusianya Mbak Natalia begitu ya? Karena mungkin situasi. Tapi banyak juga teman-teman yang mengalami hal seperti itu dan mereka frustrasi bahkan bakal melarikan dengan hal-hal yang tanda kutip negatif ya. Benar. Ini sih. Pernah terpikirkan sampai ketika dengan situasi begitu terpikir nggak ya? Iya, pernah. Dan di situ tuh saya merasa kayak nggak adil hidup ini seperti itu. Saya ngerasa menyesal kepada Tuhan. Iya, saya menyalahkan Tuhan saat itu. Kenapa saya terlahir seperti ini? Tapi balik lagi, sebenarnya apa sih yang membuat saya bahagia? Itu bukan karena orang lain, tapi itu karena saya mau bahagia. Jadi dari situ saya berusaha untuk evaluasi diri. Karena dengan cara saya melarikan ke hal yang seperti itu tidak menguntungkan saya. Apa yang bisa membuat Mbak Natalia bisa tahu membedakan, walaupun
hidup saya seperti ini ya, tertekan ya, boleh dibilang tercekik lah ya. Iya. Tapi bisa untuk berpikir, bisa untuk memilah lah yang baik, yang buruk itu kira-kira Saya apa? pernah masuk ke lingkaran yang kayak minum, Oke. ngerokok, Oke. dan ternyata itu nggak ada impactnya. Itu cuman buat kesenangan sementara Sesaat ya, tidak Iya. menyelesaikan masalah yang kita dan benar tidak menyelesaikan masalah. Oke. Saat kita sendiri, Oke. cuman diri kita yang tahu. Dan saat kita sendiri itu, saya punya banyak waktu untuk memikirkan apa ya kemauan saya. Oke. Seperti itu. Jadi kalau dibilang apa yang terlihat dengan diri saya saat bersama orang-orang itu Oke. belum tentu apa yang saya rasakan. Dan di situ saya bisa tahu waktu saya punya waktu sendiri dengan diri saya sendiri, saya Oke. selalu menanyakan apa sih sebenarnya keinginan kamu, apa yang menjadi harapan. Bertanya pada diri sendiri Iya. ya. Dan di situ saya mulai dapat jawaban kalau saya harus bisa ini itu. Saya nggak boleh nyerah cuman karena kondisi dan situasi saya. Karena situasi itu tuh bukan kita minta dan itu bukan hal yang harus dijadikan alasan. Oke. Seperti itu. Saya rasa semua orang punya kesulitannya masing-masing, tinggal caranya kita buat nyikapin dan menghadapi Menghadapi itu. itu ya. Tidak gampang ya. Jadi kita yang ya boleh dibilang, kalau mau bilang latar belakang orang tua ya mungkin sama Iya. ya kita ya, mungkin ekonomi apa begitu, tapi ya hal terberat adalah bagaimana ketika kita hidup seorang diri tanpa Iya. orang tua itu kan ya frustasi pasti ada gitu kan. Iya. Dan saya pikir banyak juga teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mencari apa ya, mungkin sedang menghadapi situasi seperti ini dan mereka bagaimana untuk mau keluar gitu ya dari situasi seperti itu tuh. Untuk melarikan ke hal yang tanda kutip negatif seperti itu setelah SMK mau masuk kuliah atau sebelum itu? Saya sudah ada sedikit Oke. masuk ke situ tuh di lingkungan SMK. Biasanya di umur-umur 16, 17, 18 Ya itu masa puber lah ya, masih pasti rentan. masa ingin tahu. Iya, banyak seperti ya. itu. Dan di situ saya tuh merasa kesenangan. Oke, oke. Saya merasa mendapat kesenangan, tapi balik lagi, ketika kita sendiri itu nothing, nggak ada Nggak apa-apanya. ada apa-apa ya. Iya. Dan saya tuh pernah ada pemikiran buat, maaf ya ini, kayak Oke. mengakhiri hidup. Pernah. Iya. Kenapa sampai pemikiran itu langsung tiba-tiba berubah seketika untuk ini tidak melakukan itu? Dan ternyata mau mengakhiri hidup itu nggak mudah. Saya nggak siap rasa sakitnya. Oke. Itu yang pertama. Lucunya saya nggak siap untuk merasakan sakit. Jadi gimana mau ngakhirin hidup tanpa rasa sakit? Dan yang kedua, saya takut kegelapan. Jadi menurut Mbak Natalia bunuh diri itu artinya memaksa untuk ini ya. Kebetulan saya juga sering baca-baca buku seperti itu. Dan saya kembali teringat lagi akan suatu buku dan ada juga beberapa yang mengingatkan saya, teman-teman dekat saya. Oke. Mereka seperti paham akan situasi saya, cuman kembali lagi pada diri saya. Diri Oke. saya yang harus kuat imannya. Kuat iman. Iya, harus sadar. Oke, oke. Mengenal diri sendiri itu tuh jauh lebih baik. Jangan sampai ada orang lain yang lebih mengenal kita. Berarti kita akan dikendalikan oleh orang lain ya. Iya. Jadinya ya. Soal ini kan bicara soal urusan batin ya, urusan ini kan ya kita selalu pasti urusan yang di atas. Mungkin
bagaimana dengan hubungan ketika berada di situasi itu? Bagaimana hubungan? Jelas jauh hubungan Jauh, ya? dengan Tuhan. Saya tuh sudah ngerasakan, ya namanya anak di umur pubertas ya, masa-masa Oke. pubertas. Pacaran itu wajar, Iya. seperti itu. Saya merasakan patah hati karena seseorang. Oke. Dengan situasi keluarga saya yang Keluarga seperti itu, ya. itu membuat saya terpuruk banget dan saya sangat menyalahkan Tuhan waktu itu. Dan itu hati saya tuh rasanya gundah, nggak pernah tenang. Ya, Oke. sangat jauh banget dengan Tuhan. Nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah doa. Cuma, Tapi kenapa tiba-tiba pemikiran itu pemikiran mengakhiri hidup atau mencari kesenangan lah ya, kesenangan sesaat untuk ya supaya apa? Untuk meringankan beban hidup gitu ya. Tapi artinya kenapa sampai itu semua tiba-tiba berubah? Apakah ada satu hal mungkin motivasi atau dorongan dari siapa, campur tangan siapa yang bisa membuat Mbak Natalia untuk wah ini ternyata jalan yang salah, ini perbuatan yang salah. jadi dari saya kembali ke Jogja, Oke. saya tambah banyak relasinya. Semakin banyak orang dengan background yang berbeda-beda. Oke. Kita sering sharing-sharing. Dan apa ya? Beberapa orang itu membuat saya ngerasa tertarik dengan kisahnya. Dari situ saya belajar dari cerita-cerita teman-teman saya. Mereka berbagi pengalaman. Oke. Saya semakin hari semakin merenungkan diri sendiri. Ternyata bukan cuma saya sendiri yang ngerasain seperti itu. Dan dari kisah teman-teman saya itu banyak juga yang menuai buah manisnya. Jadi situasi yang mereka menghadapi itu menjadi motivasi untuk mereka Iya. lebih bangkit. Dan dari ya? situ saya jadi lebih, kalau orang lain aja bisa, Oke. kenapa saya nggak bisa? Kalau saya berusaha lebih keras, berusaha menjadi lebih baik, saya percaya bahwa nanti akan ada waktunya saya di posisi yang saya inginkan, yang saya harapkan. Oke. Saya kembali teringat lagi keinginan saya, harapan terbesar saya seperti apa. Dan di situ saya perlahan untuk datang ke gereja, sharing-sharing. Oke. Sharing dengan teman-teman. Iya, Ya. Kalau dengan Romo pernah nggak? belum. Belum ya. Iya, Oke. Jadi itu ya dari lingkungan ya. iya dari Jadi, lingkungan. Ini penting untuk teman-teman kita berada di situasi apapun ya. Iya. Ternyata kita tidak sendiri begitu. Masih banyak jutaan manusia di dunia ini Iya. Dengan yang mungkin permasalahannya, punya permasalahan mungkin lebih berat Iya, dari kita gitu iya. ya. Nah, tinggal bagaimana kita membuka diri dengan lingkungan, kita melihat oh ternyata masalah teman ini lebih kompleks dengan saya, tapi sekarang dia mungkin sudah jauh lebih baik jauh lebih baik seperti situasinya. itu. Nah, pengalamannya dia kita ambil gitu ya. Iya, Bagaimana dia bisa bangkit, bagaimana dia bisa melewati situasi seperti itu. Jadi luar biasa ya. Ini sendiri tanpa dikawal atau dididikan orang tua gitu ya. Iya. Sorry, sejak umur berapa sudah berpisah dengan kedua orang tua? saya tidak ingat. Oh, gitu ya. Karena dari kecil saya udah pisah sama mama saya dan papa saya, dan kebetulan waktu kecil itu saya sempat tinggal sama nenek saya. Oh, seperti itu. tinggalnya dengan Mbah ya? Iya, Neneknya di Jogja berarti? ada di Salatiga. Di Salatiga. Oke. Nenek masih ada? Masih. Masih ya. Oke, dari pengalaman yang pahit itu ya, akhirnya bisa tumbuh dan mulai berusaha untuk harus keluar dari zona itu ya. Iya, Dan kira-kira pikiran awal yang muncul ketika harus mau bangkit itu
apa yang mau dilakukan, apa yang harus dilakukan? Yang harus saya lakukan waktu itu cuman mencari uang. Oke. Karena emang backgroundnya seperti itu ya sebelumnya. Jadi bagaimanapun juga caranya, saya harus mencari uang, menghasilkan uang. Nah dari situ saya bekerja sangat keras melebihi kemampuan yang sebenarnya saya mampu. Tapi saya upayakan untuk maksimal. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, kalau saya pagi kerja, terus malam masih harus menyiapkan bisnis lagi. Dan saya harus belajar banyak hal di malam hari. Tapi itu yang membuat saya menjadi semakin kuat seperti itu. Dan dari perjalanan itu akhirnya saya menemukan kampus, saya masuk di situ, relasi saya semakin banyak, dan relasi saya kebetulan juga searah dengan tujuan saya. Jadi puji Tuhan saya dipertemukan dengan banyak orang-orang baik. Jadi pekerjaan pertama kali yang dilakukan sejak itu apa? Saya tetap jahit. Menjahit. Iya. Kebetulan di butik itu, meskipun saya nggak langsung menjahit, karena saya berpengalaman punya sertifikat BNSP, saya langsung dipercayakan untuk menjadi kepala produksi. Di situ saya yang mengatur segala orderan dan mengatur bahan-bahan, pola, cutting sampai produksi, sampai nanti ke konsumen, itu saya yang mengatur semua. Jadi dari situ saya belajar untuk menerapkan ke bisnis saya seperti itu. Kemudian saya menabung buat beli mesin jahit sendiri. Berapa lama kerja di butik itu? Di butik itu sekitar 2 tahun. 2 tahun ya? Sampai COVID-19. Ya. Kebetulan karena butiknya agak kolaps, jadi saya mengundurkan diri. Dan saya cari pekerjaan lain. Karena kalau saya tidak bekerja, saya mungkin nggak bisa melanjutkan kuliah seperti itu kan. Berarti sekarang masih bekerja dengan orang ataukah sudah? Untuk saat ini sudah tidak. Saya resign dari bulan Mei kemarin, habis Lebaran. Saya beranikan diri untuk resign dengan beberapa tabungan yang saya miliki. Saya berusaha untuk memanage dan saya beranikan diri untuk kemarin kebetulan ada produk yang baru launching. Jadi saya pakai sebagian tabungan saya untuk modal. Jadi saya kerjasama dengan home industry yang produksi kayak dress-dress seperti itu. Jadi saya memakai sebagian tabungan saya untuk modal, dan di situ saya mulai approve lagi, mulai fokus lagi ke bisnis online seperti itu. Berarti sekarang punya bisnis sendiri, sudah punya karyawan juga berarti ya? Kalau karyawan belum. Belum. Cuman ada rekan-rekan teman-teman yang bantu gitu. Luar biasa lah. Sejak kapan mulai itu bisnis sendiri? Ya itu mulai saya menerima orderan di tahun 2018 itu, saya sudah berani. Berarti sambil sampingan nih gitu ya? Iya. Jadi nyicil. Dan saya fokusnya awalnya itu ke bride, pengantin. Saya membuat baju-baju pengantin, kemudian kayak kebaya yang seperti ini. Nah, terus karena pandemi COVID kemarin, pengantin agak sepi, pasarnya menurun. Saya jadi terima semua orderan, apa aja, yang penting menghasilkan. Kemudian mencoba beradaptasi dengan situasi yang sekarang. Dan hasilnya saat ini ya masih terima orderan, tapi kita akan lebih mengutamakan pasarnya untuk bridal.
Berarti yang produk yang di launching ini apa? Yang produk yang di launching ini dress. Oh, dress ya? Iya, dress motif seperti itu. Karena kan sekarang anak-anak muda itu banyak banget ya yang main sosmed dan lain sebagainya benar. seperti itu. Okay. Dan itu tuh kayak kita mau nih menyediakan stylist yang terjangkau dan bisa dipakai oleh semua kalangan, bisa diterima baik dari segi kualitas, harganya, seperti itu. Jadi saya pikir karena sebelumnya saya berpengalaman di bidang fashion, jadi saya tertariknya ke situ. Oke, keren. Mungkin selain menjahit ada bisnis yang lain atau pekerjaan lain yang sedang dijalankan? Foto model juga? Iya, freelance foto model. Sebenarnya cita-cita saya itu waktu kecil saya pengen jadi putri Indonesia. Oh gitu ya? Cuman kayaknya masih ada kesempatan kayaknya ya. Lama-lama itu kayak apa ya, melihat orang-orang yang udah jadi maksudnya udah berhasil seperti itu, saya tuh kayak ada down gitu mentalnya. Cuman saya tetap masih suka kalau misalkan ada yang menawarkan job foto model seperti itu, saya masih sering ikut. Dan kadang kalau ada kesempatan kompetisi-kompetisi seperti itu, saya akan ikut. Jadi selain menjahit, foto model gitu ya. Iya. Selain itu? Nggak ada sih. Kuliah masih tetap jalan ya? Iya, kebetulan kan saya kuliah jurusan manajemen bisnis. Oh gitu ya? Iya. Kampusnya? Disebut nih. Gak apa-apa ya? Kampus swasta di Yogyakarta. Kampus swasta. Iya. Artinya ini kan menjalankan program kerja ya, bisnis dan kerjaan freelance seperti foto model dan urusan kampus, mungkin sering mengalami kendala atau bagaimana? Sempat di awal-awal semester itu kan jadwalnya padat banget untuk anak kuliah. Ya. Tuh rasanya lelah banget badannya. Seperti saya kayak bekerja kan jam 7 masuk nih, jam 7 pagi masuk. Ya. Kemudian saya bekerja sampai jam 5 atau setengah 6. Habis itu saya berangkat ke kampus karena saya ambil kelas karyawan. Jadi itu tiap hari ada jadwal, Senin sampai Jumat, kadang hari Sabtu juga ada. Dan saya selesai kuliah sampai jam 9-an seperti itu. Nanti belum kalau masih ada tugas. Saya harus ngerjain setelah pulang kuliah. Atau kalau misalkan ada lemburan di tempat kerja. Itu saya sampai kadang begadang tuh bisa sampai jam 2, jam setengah 3. Itu di awal-awal semester. Tapi untuk udah semester 5, 6, 7 ini kan udah mulai berkurang jadwalnya. Jadi saya bisa lebih punya banyak waktu untuk fokus ke bisnis juga sih. Oke. Kita yang lain hanya dengan kuliah saja sudah pusing gitu ya. Padahal biaya masih dengan orang tua ya, masih kuliah juga, hanya aktivitas kita hanya kuliah ya, mungkin ada organisasi tapi tidak seberat itu ya. Tapi bisa untuk Mbak Natalia bisa untuk memanage semua itu dan akhirnya semuanya lancar ya. Itu tidak gampang. Saya sering ngeluh. Wajar kan? Wajar saya pikir. Saya sering ngeluh kecapean. Saya pengen berhenti kuliah. Pengen berhenti. Kadang buat apa sih saya capek-capek seperti ini? Tapi saya ngelihat orang-orang banyak juga kok yang jauh lebih sulit dari saya. Oke. Sorry ya, ini pertanyaan agak ekstrim ini antara kuliah dengan pekerjaan. Kalau memang berada di satu titik di mana harus salah satu
di antara kedua ini harus dikorbankan? Mana yang harus dikorbankan kira-kira? Bekerja. Bekerja dikorbankan. Kan kalau tidak bekerja pasti tidak kuliah, gitu kan? Puji Tuhan, semester 2 saya full dapat beasiswa. Oh gitu ya? Wow, 8 luar biasa. semester. Dan dari situ udah mulai meringankan Beban, biaya ya? iya, biaya yang tadinya iya. untuk kuliah, Kos untuk juga, kos, makan. Dan dulu saya ada cicilan motor. Oh, Dan itu saya berani ngambil motor. bisa ambil motor ya? Iya, itu saya ngangsur. Jadi ada tanggungan kos, cicilan motor, biaya kuliah, masih biaya makan. Oke. Dan kalau misalkan waktu itu saya harus berhenti Berhenti. untuk memilih salah satu, Oke. saya akan lepaskan motor, saya akan lepaskan bekerja, dan saya akan tetap bertahan untuk lanjut kuliah. Lanjut kuliah. Ya kesempatan ada Iya. beasiswa gitu ya. Bagi saya tenang aja. Di Jogja ini semakin banyak teman, kita banyak berkat juga. Masalah makan, masalah pekerjaan, iya. nanti kita pasti ada yang Oke, nolong. oke. Seperti itu. Dan mungkin sekarang eranya berbeda gitu ya, Iya. di mana era ya globalisasi gitu ya, digital yang semakin membuat orang ini semakin individual gitu ya, masing-masing dengan aktivitasnya sendiri, ya di kamar atau di mana kan. Iya, Ini kan menjadi tantangan tersendiri ya ketika berada di titik seperti itu, ya titik nadir ya, titik paling bawah hidup seperti itu, bisa-bisa saya pikir salah satu keputusan pasti mengakhiri hidup ya. iya. Kalau tidak terbuka dengan lingkungan, tidak Iya, melihat pengalaman orang lain yang mungkin lebih sulit dari dia, ya dia Dan kebetulan tuh saya orang yang tertutup. Iya, Gitu ya? saya sulit untuk bergaul. Oke. Untuk berteman tuh saya bisa akrab, tapi sulit untuk lebih dekat untuk sebagai friends gitu. Oke. Jadi kayak untuk mau cerita itu kadang ada keraguan. Dan mungkin dari situ sih, seiring berjalannya waktu itu membuat pikiran saya lebih terbuka dan Oke. mau lebih memberanikan diri ya. Karena untuk berteman itu saya kayak kadang ngerasa takut. Iya kalau nanti dia mau jadi teman saya, iya kalau nanti dia mau terima saya, seperti itu. Oh. Jadi Jadi ada kayak, pikiran iya, itu ya, apa? udah kayak ada pikiran Ada- rasa takut dulu gitu. Oke. Tapi ya so far sampai sekarang saya masih tetap belajar gimana caranya berteman, bisa terbuka satu sama lain, bisa Oke. membangun kepercayaan dengan teman, seperti itu. Karena penting juga untuk relasi ya, penting Iya, juga untuk iya. pertemanan, karena selain pengalaman dari teman-teman, jaringan juga ya, apalagi Iya. urusannya soal bisnis di Iya. era sekarang terutama ya, soal kerjasama untuk bisnis ini kan ya butuh teman-teman ya, butuh Iya, ya teman-teman ya otomatis harus sudah ada istilahnya chemistry ya, saling Iya. sudah keterikatan gitu, saling percaya gitu untuk mungkin satu titik di mana mungkin saling sepakat untuk collab, untuk melakukan apa, untuk kegiatan Iya. apa, itu kan itu ya pasti butuh selain ketulusan ya, Iya. untuk sebuah hubungan pertemanan atau apa ya, dan itu sulit banget. saling percayalah ya, Iya. untuk itu. Untuk awal-awal itu aku ngerasa sulit untuk berteman sama orang lain gitu. Tapi karena mungkin saya butuh mereka, saya juga harus bisa merubah diri saya. Jangan terus-terusan kita tertutup atau berusaha menutupi dinding. Oke. Karena nggak selamanya dirimu itu bisa menolong. Bisa jadi suatu saat nanti ada suatu kejadian nih. Oke. Di situ saya merasa sulit banget. Nggak dekat dengan Tuhan, Oke. tertutup dengan orang lain. Tapi kebetulan
ibu kos saya itu baik, selalu mengecek kondisi saya. Oh gitu ya. Apakah karena pernah diceritakan tentang Tidak. masalahnya itu? Ibu kos tuh lebih kayak mungkin perhatian ke semua anak-anak Oh kosnya gitu ya. seperti Tidak itu. hanya Mbak Natalia sendiri. Iya. Ibu kos tuh kayak khawatir kalau misalkan saya sehari 2 hari nggak keluar kos seperti itu. Karena saya tuh dulu tuh bener-bener yang mungkin sampai saat ini masih ya, cuman nggak sesering dulu. Oke. Kayak bisa tuh 3 hari nggak keluar kamar sama sekali.